Seorang anak laki-laki dilahirkan sebagai bungsu dari 6 bersaudara. Ia adalah Teguh. Di usia 5 tahun, Teguh sudah kehilangan ibunda dan adik tercinta. Tinggal berdua dengan kakaknya di gubuk bambu. Ia belajar arti bertahan di tengah kesengsaraan. Bahwa saya dilahirkan dari sepasang keluarga Bapak Ridwan dan Ibu Tarwiyah. Saya anak ke-5 dari 5 bersaudara, jadi saya bungsu. Ibu saya mengandung adik saya, jadi yang nomor 6, dan setelah melahirkan beliau mengalami pendarahan, meninggal dunia, dan tidak berapa lama kemudian adik saya juga ikut meninggal waktu itu. Itu saya selalu teringat dengan ibu saya, dan di masa kecil itu saya sering kali berdiri di pojokan rumah itu sambil menangis, dan selalu saya memanggil nama ibu saya. Teguh, begitu ia akrab disapa. Lahir di Payaman, Magelang 10 Maret 1970. Saat saya lahir, waktu itu ayah saya baru saja dikeluarkan dari pabrik tekstil kain terbesar di Magelang waktu itu. Maka ayah saya memberi nama saya Muhammad Teguh. Itu salah satu keinginan ayah saya, bahwa saya tetap kuat menjalani kehidupan saat ayah saya itu diberhentikan dari tempat kerjanya. Jadi saat saya kecil di usia 5 tahun ini, kemudian saya hidup serumah dengan kakak saya yang waktu itu jarak umurnya itu 5 tahun lebih tua dibanding saya. Seringkali ini kemudian kita merasa kekurangan atas apa yang harus kita makan. Nggih keleleran wong nek dom niku disawang kalih Mbah anu mbok gedhe niku mbok de ngatah melas temen Teguh depepel nang pojokan omah. Ngoten niku tangga-tangga teparo niku. Nek pripun wong riyen niku sami mboten enten to. Nggih sami sedaya kekirangan niku nek riyen. Mungkin karena mau makan ya Pak, nggak ada apa-apa gitu yang paling menyedihkan di situlah. Kita juga nggak bisa mau ngasih apa. Ya akhirnya kita ke sawah-sawah kita aja nyari kepek itu kita makan supaya buat ganjel perut nyampe sore. Kemudian kita makan dengan garam itu untuk menyubal perut kami utamanya gitu. Ya kalau nggak ada makanan di rumah, kita kerja di rumah orang, bantu nyuci piring, nyuci baju. Ntar Pak dapat makan, dibawa pulang. Udah dibagi berdua. Karena kakak-kakaknya pada waktu itu sebagian itu ada yang merantau. Kakak yang pertama itu ke Jakarta, kemudian saya sendiri itu ke Kalimantan, ya kan. Kemudian saat anak-anak sepantaran dengan saya itu mereka sudah mengenal sekolah di TK, saya sama sekali belum tahu apa itu TK. Saya juga belum tahu apa itu sekolah. Dan saat teman-teman saya itu sudah naik kelas 1, kemudian sepantaran dengan saya itu kemudian mengajak saya untuk sekolah gitu. Dengan biaya yang sangat terbatas, Teguh menuntut ilmu di MI Ma'arif Ar-Rasyidin yang tak jauh dari rumahnya. Di tengah keterbatasan, ternyata bakatnya bersinar. Di MI ini, ia selalu mendapatkan ranking 1.
kula nek dong nggih nyangoni, nek dong mboten enten artane. Saya terus belajar, tiap hari itu saya hanya belajar dan belajar, karena memang tidak ada yang kemudian menyibukkan diri saya selain itu. Disinilah saya dan kakak saya tinggal semasa kecil berdua. Inilah saksi kehidupan saya di masa kecil waktu itu, di mana kami hidup berdua. Ini juga lampu yang dulu saya pakai untuk belajar ataupun juga untuk tadarus, untuk juga mutolaah terhadap apa yang telah diajarkan oleh guru-guru saya, oleh ustadz-ustadz saya, oleh kiai-kiai saya. Ketika ini berusia lebih dari 50 tahun, karena ini dulu pernah juga menemani tidur saya di malam hari, di waktu dingin, di waktu hujan, sering juga kebocoran itu juga, lubang-lubang dinding juga masih terlihat, bahwa semilirnya angin di malam hari itu benar-benar juga menusuk. Setelah saya lulus MI waktu itu, maka kemudian saya melanjutkan di pondok pesantren, jadi pendidikan kemasyarakatan Islam yang berada di kampung saya sendiri waktu itu. Pak Teguh ngaji saya juga ikut, tapi yang pandai Pak Teguh. Sama saya itu ya pinter Pak Teguh itu diajar 1 kali bisa, kalau saya sampai 12 kali ya belum bisa Pak. Teguh itu dalam keadaan keterbatasan, prihatin sekali dalam Mas Teguh itu, tapi memang punya cita-cita yang tinggi saya kira itu, karena ya dia mau belajar terus itu tidak kalah dengan teman-temannya gitu. Saat remaja, Teguh juga belajar agama di beberapa pondok pesantren. Dari Terbiatul Jamaatil Islamiyah di Payaman, Bambu Runcing di Temanggung, serta Al-Huda, Magelang. Ia menghabiskan masa remajanya dengan menelaah kitab kuning. Cuma kalau pelajaran itu, terutama bahasa Arab itu paling menonjol kalau terutama bahasa Arab. Terus dia itu mungkin sudah dari semasa sekolah itu juga sudah sering ini ngisi, diundang ceramah untuk kuliah subuh di luar daerah gitu, mewakili, mungkin Pak Yai kan bisa mewakili, itu juga sudah sering ceramah gitu. Tapi sekaligus saya pagi harinya saya langsung ke MTS dan Aliyah Yajri waktu itu Payaman. Ada sekolah MTS dan Aliyah. Dan saya langsung menghadap kepala sekolah untuk kemudian saya meminta saya masuk di kelas 1 Aliyah. Tapi Teguh bukanlah anak penurut. Saat sekolah di MA Yajri, ia kerap bolos sekolah jika pelajaran tak menarik baginya. Karena saya itu sekolah di Aliyah waktu itu leda-lede, kalau bahasa Jawanya itu leda-lede, artinya tidak serius, sekolah formal itu. Saya hanya masuk sekolah itu hanya mata pelajaran yang memang benar-benar saya sukai. Jadi misalnya bahasa Arab, fikih, ulumul Quran, itu saya selalu ikut. Di jam-jam pelajaran yang saya tidak suka, maka kemudian saya isi dengan bermain catur begitu dengan tetangga saya, jadi lebih banyak main caturnya begitu. Kenapa kamu itu kok sekolah kok cuma pakai buku 1 saja dimasukkan di saku gitu, terus bawa rokok, itu tuh mau sekolah atau mau main? Saya begitu. Terus ngajak-ajak suami saya marahi, asal ke situ main catur. Asal pagi itu mau sekolah, singgah ke tempat saya. Jangan gitu, nanti anak ini mau jadi apa kamu itu kalau begitu. Mudah-mudahan jadi anak yang jadi anak pandai,
Saya begitu. Bisa sukses. Saya kan bilang begitu. Kepinginan saya itu sungguhnya, keinginan saya setelah sekolah aliyah itu mondok, karena saya merasa waktu itu belum memiliki ilmu agama yang mumpuni lah istilahnya. Di balik keputusannya melanjutkan ke jenjang S1, ada peran seorang guru pesantren yang memotivasinya. Teguh melanjutkan pendidikannya di Yayan Sunan Kalijaga. Semester pertama di bangku kuliah, Teguh membuat kejutan. Ia memutuskan untuk menikah muda. Saya baru 2 bulan kuliah, ini kemudian saya pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, waktu itu kemudian ada pengajian, biasa saya ikuti juga, pengajian Ahad Pahing, itu di alun-alun Magelang waktu itu. Disitulah saya bertemu dengan calon ibu dari anak-anak saya begitu itu di saat itu. Kok wani-wani nikah itu kok baru menginjak kuliah, apa ndak nanti terhambat kuliahnya. Saya kan gitu sebagai orang tua itu, saya sendiri mengalami kuliah itu juga tidak enteng. Waktu itu kan kita ketemu di alun-alun Masjid Agung Magelang. Waktu itu kita juga belum pernah ketemu sama sekali. Waktu itu ada pengajian akbar Minggu Pahing. Saya juga baru pertama kali satu kali itu dan ketemu Pak Teguh. Waktu itu juga Pak Teguh ngetutke saya pulang, tapi saya nggak tahu kalau ditutke. Begitu datang ke rumah, ayahnya langsung nanting waktu itu. Kalau memang seneng ya sudah nikah. Saya langsung bilang kepada orang tuanya dan saya melamar waktu itu dengan cara ya saya sendiri. Melamar itu saya tidak ngajak siapapun, karena saya berprinsip kalaupun nanti ditolak yang malu saya sendiri. Menikah sama saya apa bapak saya boleh? Terus bapak saya kok ya bilang 99%. Menikah dengan gadis asal Magelang dan kini dikaruniai 3 orang anak. Nah, saat saya menikah, kemudian kiai saya, guru saya di MA Yajri itu mendengar berita itu, saya langsung dimarahi. Maka waktu itu juga saya berjanji kepada guru saya, insya Allah saya akan bisa menyelesaikan studi saya di S1, bahkan insya Allah saya akan melanjutkan S2, itu janji saya kepada guru saya. Kemudian memberi kesempatan kepada saya untuk kemudian mengajar di sanawiyahnya itu. Dan kebetulan juga di Aliyah Magelang saya juga diberi kesempatan untuk mengajar juga. Tahun 1996, Teguh lulus dari Yayan Sunan Kalijaga dan kemudian mendapatkan beasiswa S2 di kampus yang sama dan lulus tahun 1999. Tahun 2001, Teguh bergabung di STAIN Tulungagung sebagai dosen. Itu asal benar-benar memiliki semangat yang kuat dan terus berusaha sekaligus tawakal, itu insya Allah bisa terwujud apapun keinginan kita. Mimpi itu tak pernah pudar. Di tahun 2008, Teguh menyelesaikan gelar doktornya di UIN Sunan Kalijaga. Nah, saya bisa kuliah itu tentu juga ternyata tidak terlepas dari doa kepala sekolah MI saya yang waktu itu mengubah nama saya dari Muhammad Teguh menjadi hanya Teguh saja di ijazahnya itu. Saat saya protes waktu itu, Pak, kenapa ijazah saya hanya ditulis Teguh? Akte kelahiran saya itu Muhammad Teguh. Kata Pak Kepala Sekolah waktu itu, ya sudah, tidak apa-apa, kamu saya namai Teguh saja biar mudah penyebutannya dan biar mudah penulisannya. Dan kamu saya doakan nanti setelah dewasa, setelah besar, kamu akan memiliki gelar yang lebih panjang dari nama Teguh itu sendiri. Tak hanya di ruang kuliah, Dr. Teguh M.Agi menjalani hidup dengan semangat berkontribusi. Sebagai akademisi, ia aktif meneliti dan menulis puluhan karya ilmiah
yang menghiasi jurnal nasional maupun internasional. Jiwa organisasinya tumbuh dalam berbagai kegiatan kampus dan masyarakat. Tak lupa, sebagai mubalik, ia rutin membagikan ilmu agama di majelis-majelis taklim, membuktikan bahwa intelektualitas dan spiritualitas dapat berjalan beriringan. Tahun 2025, dunia akademik mengakui dedikasinya. Dr. Teguh MAG memperoleh jabatan akademik sebagai guru besar dalam ilmu filsafat agama. Sehingga kedua orang tua saya itu belum sempat melihat keberhasilan saya. Sehingga saya merasa kewajiban untuk terus membahagiakan kedua orang tua saya. Saya yakin kedua orang tua saya di alam barzah itu merasa bahagia melihat saya. Dan saya selalu menyempatkan untuk terus menziarahi makam kedua orang tua saya. Sesibuk apapun saya, kalaupun saya dikatakan berhasil, itu yang berhasil adalah kedua orang tua saya, bukan saya. Tapi kedua orang tua saya itulah sesungguhnya yang berhasil. Saya teringat dengan pesan ayah saya itu, saya tidak meninggalkan apa-apa untuk kamu. Aku ora ninggal ke opo-opo untuk kamu. Awakmu kudu pinter ngaji, terus sekolah, itu saja. Itu saja pesan orang tua saya. Kalau ingat waktu dulu saya menangis, sekarang alhamdulillah sudah sudah bisa berhasil, seperti contohnya Pak Teguh bisa ngayomi semuanya. Nah ini alhamdulillah. Profesor Dr. Teguh MAG, seorang anak dari gubuk bambu yang hidup dalam kesederhanaan, kini telah berdiri tegak sebagai guru besar dengan segudang cerita. Terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada Bapak Rektor UIN 1 Tulungagung, Profesor Dr. Abdul Aziz MPDI, dan juga tentu kepada seluruh anggota Senat, juga kepada seluruh sivitas akademika UIN 1 Tulungagung, dan wabil khusus kepada guru-guru saya, juga wabil khusus saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta Hajah Nur Trisnani yang selama ini telah sabar mengawal sekaligus menemani hidup saya, dan juga kepada anak-anak saya. Dan terima kasih juga kepada keluarga saya dan siapa saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sampai saya mendapatkan gelar profesor atau guru besar di UIN 1 Tulungagung ini. Saya hanya bisa mendoakan bahwa bantuan dari semuanya, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Perjalanannya membuktikan bahwa di balik setiap gelar yang gemilang selalu ada kisah tentang ketangguhan, doa, dan mimpi yang tak pernah menyerah.